Aku mulai masuk ke pertanyaan soal serba-serbi di Korea nih, ya Kak Fatim. Tapi sebelumnya ada yang bertanya dulu dari netizen yang udah Ya. nonton kita nih. Ada dari Fadila underscore Dea. Apa solusi kakak ketika ortu ngelarang kita buat ambil beasiswa luar negeri? Nah, balik lagi nih soal beasiswa. Gimana nih kalau menurut Kak Fatim? Jadi tuh aku tuh sebenarnya anak yang bisa dibilang cukup dimanja ya. Hmm, Bahkan maksudnya bukan aku yang spoil atau kayak gimana, tapi emang ortu tuh rada protektif gitu loh sama aku sendiri. heeh, heeh. Bahkan pas aku berangkat aja, ayah aku tuh sampai nanya ke yang kan kalau kita perkembangan internasional itu ada ngeliatin bea cukai dulu kan. Iya. Ayah aku tuh nanya, ini boleh ikut masuk gak sih kayak gitu. Ah, Dia tuh pengen nganter aku juga pesawat kayak ya seprotektif gitu. heeh, heeh. Gimana cara ngeyakinin? Uh, Mungkin balik lagi kayak yang tadi setting goal sih. Jadi pas sebelum aku daftar, aku tuh kayak presentasi gitu dulu nama ke orang tua. Ah, Mah, setuju aku manggil banget. ayah tuh lagi kan. Heeh. Terus aku manggil diri aku sendiri itu Epa. Kayak kalau di keluarga aku ngomong aku tuh kayak nggak sopan. Jadi aku bilang Oh, gini, Mah, Bi, Epa mau ke Korea, Epa mau ke luar negeri karena Epa mau belajar tentang hubungan internasional. Terus aku kasih tahu kenapa aku mau belajar itu karena aku pengen kerja di United Nation. Doain ya guys. Jadi untuk amin. kerja di sana sebenarnya itu tidak wajib, tapi kalau kita punya pengetahuan tentang international relation itu akan sangat mendukung. Bantu, Jadi ya udah heeh. aku jelasin kenapa aku pengen ke sana, terus apa yang aku bakal lakuin di sana, aku di sana bakal kayak gimana, terus aku yakinin lagi ini tuh aman karena di bawah resmi gitu kan sama universitas, terus Heeh, akunya nggak sendiri juga, jadi heeh, lebih heeh. kayak aku udah ngebayangin nih kira-kira kalau aku nggak boleh itu karena apa? Mungkin kayak orang tuanya takut aku sendirian, takut akunya luntang-lantung, makanya aku udah mengantisipasi itu dengan jawaban-jawaban saat aku bernegosiasi dengan mereka. Iya, iya bener banget. Setuju sih itu. Pertanyaan yang soal serba-serbi Korea nih, Kak Fatim. Kak Fatim kan di sana berhijab nih kan. Nah, sempet jadi pusat perhatian gitu nggak sih di selama mungkin pernah nggak pas lagi jalan kayak kok ada yang ngeliatinnya agak dari atas sampai bawah, scanning look gitu. Mungkin karena di sana jarang nih yang pakai hijab. Gimana tuh? Kalau scanning look gak ada ya, Heeh. mungkin karena suhu turis juga di Korea yang kayak dari Indonesia deh. Tapi kayak orang tuh udah tahu eh, Indonesia sarang kayak lo orang Indonesia ya, atau kayak Hmm, kamu orang Malaysia ya. Paling antara dua itu tuh orang Malaysia atau aku orang malah. Malaysia, orang Malaysia, Turki yang kayak gitu. Terus kalau sampai mungkin karena di sini budaya individualis yang staring dari atas sampai bawah gitu enggak ya. Terus kalau di kampus memang di sini kampus banyak orang-orang exchange. Setahu aku tuh sekitar ada 300 orang gitu yang exchange ke sini. Jadi orang asing itu udah bukan suatu hal yang aneh lagi. Itu sih. Betul, Cuma betul. sering ditanya kayak sama Song Sang Nim sama profesornya banyak yang kepo gitu sih. Kamu pakai ini tuh emang nggak gerah? Terus kayak kamu pakai ini tuh dari kapan? Dari kecil emang wajib kayak Iya, gitu-gitu. iya, 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 Kayak banyak yang benar-benar. penasaran. Pertanyaan yang paling sering ditanyain adalah emang gak gerah gitu ya kayak. Iya, Padahal mungkin bener banget, bener cuaca banget. cuaca di sana tapi gimana nih? Selama Kak Fatim di sana pernah ini udah pernah ngalamin summer atau gimana Kak? Panasnya tuh gimana sih kalau di sana? Kayaknya aku mikirnya sepanas-panasnya Korea nggak akan sepanas Indonesia lagi. Bener nggak? Kalau panasnya sih di sini lagi menuju summer. Tapi Hmm. masih masih kayak sekarang nih 17 derajat. Cuma Hmm. lucunya nih kalau ada matahari di sini, pas kita kena matahari itu agak-agak anget, tapi pas sudah kena angin, aduh dingin banget. Kayak Oh. anginnya tuh lebih dingin gitu. Ini anginnya parah sih, kencang banget kayak yang bunyi-bunyi gitu bener-bener. Heeh, heeh. Kalau di daerah aku ya sampai gitu. Panasnya Oke. tuh cuman nanti mungkin summer di bulan Juni Juli katanya sih lebih ke gerah gitu. Kayak mungkin panasnya nggak sampai kayak 30 derajat sekian, cuma lebih gersang kerasanya karena kelembapannya tuh lebih tinggi atau lebih rendah gitu. Jadi lebih kering rasanya. Hmm, 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 hmm. Ya Nah, akan. nih Kak, pertanyaan yang selanjutnya, pernah nggak culture shock di Korea? Pernah nggak? Jadi ada satu hal yang beda gitu dan boleh diceritain nggak apa sih yang bikin Kak Fatin culture shock gitu selama di sana?
culture shock tuh mungkin kalau di Indonesia kan beragam banget agamanya. Kalau di sini kayak ya udah nggak ada nggak yang mayoritas justru nggak ada agama gitu. Kayak semisal Hmm. aku lagi ngobrol kayak sama temen kamu kan aku udah deket ya. Terus udah ya udah kalau kita udah deket kan suka ngobrol-ngobrolin hal-hal yang lebih intim. Kayak dia tuh nanya kamu punya agama apa enggak, bukan agama kamu apa gitu. Oh. Kayak itu sesuatu yang menurut aku tuh something yang oh kayak gini ya, seru juga nih buat tahu lebih lanjut. Terus sama Hmm. apa ya? Yang culture shocknya banget. Mungkin kalau membahas soal Ramadan itu aku lebih kerasa banget culture shocknya pada saat Ramadan ketika pengalaman pertama puasa aku tapi nggak ada suasana Ramadannya sama sekali gitu kayak ya udah biasa aja kelas tetap kelas orang-orang tetap ke kantin nggak ada tuh kalau masuk ke mall lagu-lagu Ramadan ya Iya. Robil Mustafa nggak Misalnya ada iklan-iklan hiasan-hiasan gitu unta nggak gitu nggak ada ya, Kak? ada nggak ada sale-sale Ramadan gitu nggak ada Hmm. takjil yang jualan takjil gitu kan paling itu sih yang aku shocknya lebih pada saat Ramadan itu baru kerasa banget oh kayak gini Heeh. ya gitu Jadi kangen-kangen juga ya. Mbak, pengen iya wah. aku nggak pernah homesick kecuali Ramadan Ramadan tuh baru kerasa homesick doang Gitu. Nah, kalau homesick itu biasanya langsung ngapain tuh, Kak? Zoom call kah? Atau langsung video call? Gimana tuh caranya? video Cara Kak call Fatim? sih aku jadi lebih sering video call aja dibanding sebelum Ramadan. Kayak orang-orang pada buka, kayak berarti kan di Indonesia tuh buka sekitar jam 5 jam 6 gitu ya, jam 5 sama jam 6. Jadi jam 8 malam aku suka nelpon, ikutan buka, padahal aku udah selesai buka. Oh, Terus sahur pertama aku nelpon, ikutan sahur. biar biar vibes puasanya tuh dapet juga gitu ya, puasa Ramadannya gitu. Karena di sini nggak ada orang-orang tertidur pulas di saat kita sahur gitu ya, Kak. Iya.